akan memberikan contoh atau tutorial bagaimana tata cara untuk membuat masker sendiri dari rumah. Selamat melihat. Langkah pertama adalah kita bisa memilih jenis kain yang akan kita gunakan untuk diubah menjadi masker. Di mana jenis kain ini adalah kain yang halus dan juga nyaman digunakan oleh teman-teman semua. Setelah itu kita bisa memperkirakan ukuran kainnya. Apabila ukuran kain terlalu besar atau terlalu lebar, maka kita bisa mengguntingnya terlebih dahulu. Di sini teknik pengguntingan kain itu pertama-tama harus dilipat terlebih dahulu, setelah itu digunting secara perlahan. Itu akan membuat guntingan terlihat lebih rapi. Nah, setelah itu kita bisa mengubahnya atau mengguntingnya menjadi bagian persegi panjang, agar lebih mempermudah teman-teman ketika membuat masker. Untuk langkah selanjutnya, yaitu kita bisa melipat bagian tengah masker dengan 3 kali lipatan. Nah, lipatan ini akan mempermudah kita dalam menggunakannya. Setelah itu kita bisa menyetrikanya agar mempermudah kita dalam menjahit masker setelahnya. Kemudian kita bisa menjahit masker tersebut, di mana kita harus menjahit pinggiran masker dengan hati-hati dan juga dengan jahitan yang sangat kuat. Di sini teman-teman bisa menggunakan dua teknik, di mana teknik pertama adalah menggunakan mesin jahit dan teknik kedua adalah bisa digunakan secara manual. Jadi tergantung kebutuhannya. Lalu apabila sudah selesai, kita bisa menambahkan 2 tali untuk dijadikan sebagai tali masker. Di sini saya menggunakan tali-tali tersebut akan saya aplikasikan ke bagian atas dan juga bagian bawah masker agar lebih mudah digunakan ketika kita bepergian menggunakan hijab. Jadi teman-teman, di sini teknik penjahitan tali masker sama dengan penjahitan sebelumnya, yaitu dilakukan secara perlahan dan kuat. Nah, untuk benang-benang yang terlihat lebih panjang atau mengganggu penampilan dari masker tersebut, maka teman-teman bisa merapikannya terlebih dahulu. Jadi, bisa digunting benang-benang yang panjang atau keluar dari garisnya. Setelah itu kita bisa menjahit bagian bawahnya, tali bagian bawahnya yaitu sama dengan yang tali bagian atas tadi, yaitu dijahit secara perlahan dan juga dijahit dengan kuat. Jangan lupa untuk menali pati benang yang sudah dijahit ketika menyelesaikan jahitan yang terakhir. Nah, untuk teman-teman sekalian, ini adalah masker yang sudah jadi dan bisa digunakan ketika kita bepergian keluar rumah. Ini adalah cara penggunaannya, sangat mudah, yaitu hanya digunakan seperti masker-masker biasanya. Digunakan ke belakang dan juga kita menutupi mulut kita. Setelah itu talinya bisa ditaruh di atas bagian rambut kita. Sekian video dari saya, dan setelah ini teman-teman akan melihat video selanjutnya oleh rekan saya yaitu Kak Sesa tentang bagaimana cara untuk mencuci tangan yang benar. Selamat menonton, terima kasih. Hai teman-teman semua, kali ini saya bakalan memberikan informasi kepada kalian tentang bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan juga benar berdasarkan anjuran dari WHO atau World Health Organization. So, let's check this out. Nah, jadi ini dia bagaimana cara untuk mencuci tangan yang baik dan benar. Pertama-tama, pastikan teman-teman mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir ya. Kemudian tuangkan sabun secukupnya saja dan ikuti teknik berikut. Yang pertama, gosok telapak tangan terlebih dahulu. Yang kedua, gosok punggung tangan. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Kemudian yang keempat, kunci jari tangan seperti ini. Yang kelima, putar ibu jari masing-masing kedua tangan. Yang keenam, putar seluruh ujung jari tangan. Dan yang terakhir, putar pergelangan tangan. Nah, itu dia tips cara mencuci tangan yang sesuai dengan anjuran WHO. Jangan lupa untuk tetap di rumah aja ya. And stay safe. Hai, di sini Fausa Pratama, mahasiswa jurusan Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Di sini aku akan bagikan tips-tips kegiatan apa saja sih yang bisa kita lakukan selama di rumah, biar nggak bosen, biar nggak kegiatan itu aja. Nah, jadi simak baik-baik ya. Kegiatan pertama, kita bisa membaca buku.
buku ini terserah kalian mau baca buku apapun, buku biologi, buku biografi, buku sejarah, buku apapun, buku komik, majalah, apapun bacalah. Pokoknya membacalah. Selama pandemi ini berlangsung kan banyak waktu luang kita bisa gunakan untuk membaca buku. Nah, selama mungkin dari membaca buku kita bisa tahu hal-hal yang baru yang belum pernah kita ketahui. Nah, yang kedua, kita bisa mempelajari keahlian yang baru. Contohnya, kita bisa sebelumnya kita belum pernah bisa mengedit foto menggunakan software Photoshop, entah di laptop ataupun di handphone. Nah, kalau misalnya mau belajar, kita bisa cari videonya ataupun ikut online course ataupun ikut workshop online. Nah, contohnya seperti ini. Nah, itu bisa kita gunakan untuk mencari materi-materi untuk belajar, terus kemudian praktek ya, jangan lupa. Terus tips yang ketiga, kita bisa berjualan di online. Nah, jadi meskipun di rumah aja kita bisa mencari uang. Daripada tidak menghasilkan apapun selama di rumah aja, mending kita bisa jualan. Entah jualan apapun, entah jualan baju, jualan celana, jualan topi, jualan buku, jualan apapun bisa dijual di toko online. Nah, daripada tidak menghasilkan apapun kan. Nah, contohnya kita bisa jualan di e-commerce ini. Ya ampun, terang banget. Nah, kita bisa berjualan di situ. Mungkin banyak orang udah tahu lah itu apa. Daripada tidak menghasilkan apapun selama pandemi ini berlangsung, kita bisa berjualan di situ. Terus yang keempat, kita bisa menulis ini, entah menulis keluh kesah kita selama masa pandemi ini, ataupun ingin membuat sebuah cerpen ataupun membuat sebuah kisah yang ada di pikiran kita, ataupun membuat sebuah buku, bahkan kita bisa lakukan saat di rumah aja. Jadi kita bisa mencurahkan kreativitas kita dalam sebuah tulisan. Terakhir, kita bisa olahraga agar badan bisa lebih sehat. Tidak perlu lama-lama, bisa 15 menit, setengah jam, atau kalau misalnya mau lebih banyak mengeluarkan keringat ya 1 jam. Nah, udah itu aja sih. Untuk aktivitas lain mungkin kalian punya referensi lain, bisa kalian lakukan. Yang penting jaga kesehatan. Kalau misalnya keluar, jangan lupa pakai masker dan bawa hand sanitizer kalaupun ada. Jangan lupa kalau pulang sebelum masuk rumah cuci sabun dulu. Pakai sabun, cuci tangan, cuci kaki. Udah sih, itu aja. Sekian dariku. Bye.